Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa ibu program studi sosiologi pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sampai seterusnya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, pada sesi ini Ibu akan menjelaskan materi kedua tentang pengertian remaja, hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan, karakteristik umum pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Baik, kalau di RPS mungkin ada subbahasan anak usia dini SD, tapi kemudian pada poin selanjutnya mari kita fokuskan hanya pada remaja saja karena yang akan menjadi objek studi remaja kalian nanti adalah siswa dengan usia remaja, yaitu di usia sekolah menengah, yaitu mungkin pada usia SMP maupun juga SMA, ya. Biar kita fokuskan atau kita batasi konteks individu yang akan kita bahas adalah pada perkembangan usia remaja. Kemarin kita sudah memahami tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita akan memasuki apa sih yang didefinisikan tentang remaja itu. Apa dari pengertian remaja? Baik, remaja itu dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan sebagai usia pubertas, atau dengan kata lain pubertas itu seringkali dikatakan usia remaja. Istilah puberty atau Inggris, ya, dalam bahasa Inggris namanya puberty atau pubertate dalam Belanda, berasal dari bahasa Latin pubertas yang berarti usia kedewasaan atau the age of manhood. Jadi pubertas ini bisa berarti usia kedewasaan. Istilah ini berkaitan dengan kata lain bahwa pubesker yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang pusik atau di wilayah kemaluan. Jadi pubes ini berasal dari kata pusik, yang kemudian bahwa akan mulai terjadi pertumbuhan rambut di daerah tulang kemaluan, maka kemudian muncullah istilah pubertas. Definisi remaja menurut berdasarkan hukum, bahwa dalam hubungan hukum tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. Di usia minimal ini untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun. Ini sudah terjadi perubahan, ya, undang-undang yang ada di sini, karena usia mereka yang dianggap 16 itu bukan anak lagi, karena syarat ini sudah harus di atas 21 tahun. Jadi undang-undang yang ada saat ini Ibu sampaikan sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, bahwa usia yang diperbolehkan oleh hukum untuk remaja yang boleh menikah harus di atas 21 tahun, karena mereka yang di bawah 19 sampai 20 tahun itu masih dianggap usia yang masih bertumbuh dan berkembang. Jadi untuk usia berdasarkan hukum, maka yang disebut remaja itu adalah waktunya antara 16 sampai 19 tahun atau sampai 22 tahun itu disejajarkan dengan pengertian remaja, ya, usia 16 berdasarkan teori ini. Kemudian remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Menurut masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi atau haid pertama pada anak wanita atau sejak anak pria mengalami mimpi basah, mengeluarkan air mani pada waktu tidur yang pertama. Seperti yang saya amati saat ini, banyak sekali anak-anak usia SMP itu sudah mereka mengeluarkan air mani pada waktu tidur untuk pria, dan menstruasi untuk wanita tuh sudah semakin dini, ya. Pada usia SD sudah banyak anak-anak SD usia 5 atau kelas 5 maupun kelas 6 tuh sudah banyak yang menstruasi. Jadi semakin terus berkembangnya teknologi dan juga perubahan zaman, untuk kematangan fisik ini pada usia remaja sudah semakin cepat. Dulu mungkin pada zamannya Ibu baru SMP perempuan baru haid, dan laki-laki mungkin pada kelas SMA baru kemudian mimpi basah. Tapi pengaruh teknologi dan juga nutrisi gizi yang sehat membuat anak cepat tumbuh dan berkembangnya.
Untuk wanita yang sudah menstruasi bisa umur 9 sampai 10 tahun dan ada juga yang baru menstruasi pada umur 17 tahun. Jadi kalau secara fisik mungkin beragam ya yang dimaknai dengan remaja. Jadi mungkin kalau yang lewat dari ataupun juga usia yang di atas 16 itu mungkin itu perlu di deteksi lebih lanjut ke dokter agar mengetahui kendala yang terjadi, mengapa mengalami keterlambatan menstruasi. Jangan sampai dibiarkan oleh orang tua untuk wanita yang mengalami keterlambatan menstruasi yang harusnya berusia pada usia 9 sampai dengan usia 16 bahkan 17 ini. Tapi saya rasa sih harusnya kalau sudah lewat dari 14 atau 15 tuh segera lakukan ini ya, konsultasi dengan dokter, mengapa ada apa gitu, biar cepat ditangani lebih cepat gitu. Kemudian hukum-hukum pertumbuhan. Menurut Satoto dari bukunya terdapat dua hukum pertumbuhan fisik yang berlaku umum dan menyeluruh. Nah, kita akan beralih ke sub bahasan berikutnya. Tadi mudah-mudahan bisa kalian pahami tentang pengertian remaja dari beberapa sudut pandang, dari sudut pandang hukum, sudut pandang fisik, dan sudut pandang dari istilah kata pubertas itu sendiri. Kemudian hukum-hukum pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan itu berdasarkan pendapat para ahli. Dari pertama adalah dari hukum cephalocodal. Hukum cephalocodal ini adalah pertumbuhan dimulai dari arah kepala menuju kaki. Jadi hukum ini memberikan pandangan bahwa pertumbuhan fisik pada bayi itu dimulai dari kepala dulu, baru kemudian merambah ataupun juga akan berkembang mengikuti perkembangan yang pertumbuhan yang lain. Mungkin badannya, terus juga kakinya, jari-jarinya dan lain sebagainya. Makanya kan kalau biasanya itu yang di USG oleh dokter itu biasanya kepalanya lebih besar kan, makanya cephalocodal ini mungkin berorientasi dengan pertumbuhan kepala yang besar itulah, maka pertumbuhan pada bayi dimulai. Kemudian yang kedua adalah hukum proksimodistal. Hukum proksimodistal ini adalah hukum yang berasal dari sumbu, berpusat dari sumbu yang kemudian akan bertumbuh ke arah tepi. Sumbu ini dimaksud adalah jantung dulu. Jadi jantung merupakan pusat pertumbuhan pada kehidupan manusia. Yang kemudian dari jantung akan ada paru-paru, akan ada pencernaan, akan ada hati dan lain sebagainya. Selanjutnya hukum-hukum perkembangan. Adapun hukum-hukum perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah hukum konvergensi. Di mana hukum konvergensi ini bahwa aspek perkembangan karakteristik siswa, karakteristik peserta didik maupun juga perkembangan psikologi pada individu itu dipengaruhi oleh faktor bawaannya, faktor dalam dirinya, dan juga dipengaruhi juga oleh lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat gitulah. Jadi kedua komponen ini memberikan kontribusi sama besarnya terhadap pengaruh kepribadian maupun juga perkembangan karakteristik. Kalau pembawaannya baik dan lingkungannya baik, maka akan berkembang menjadi semakin baik. Tapi kalau pembawaannya buruk namun lingkungannya mampu mengarahkan dia ke arah baik, bisa saja dia menjadi baik. Jadi kalaupun juga pembawaannya buruk dan kemudian juga lingkungannya buruk, nah itu bisa berakibat pada akhirnya karakteristik anak menjadi semakin buruk. Jadi hati-hati, kalaupun juga pembawaannya mungkin kurang baik, lingkungan masih bisa dapat merubah anak tersebut menjadi ke arah yang baik. Kemudian yang kedua, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri sebagai makhluk hidup. Manusia mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Jadi hukum ini bahwa memberikan gambaran bahwa kita sebagai individu, sebagai manusia diberikan Tuhan punya kekuatan, punya kemampuan untuk bisa bertahan, untuk bisa punya dorongan untuk mengembangkan kemampuan diri kita dan mempertahankan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita punya naluri untuk hidup sehat, kita punya naluri untuk bahagia, kita punya naluri untuk bisa berbuat baik dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, karena ada dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri, maka hal tersebut harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita membiarkan diri kita depresi, membiarkan diri kita diatur oleh orang lain, membiarkan diri kita kemudian masuk ke dalam pergaulan yang keliru dan salah
karena kita punya dorongan untuk bisa keluar, bangkit, dan kemudian mengembangkan diri kita menuju ke arah diri yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, hukum masa peka. Hukum masa peka ini adalah masanya suatu fungsi mudah untuk peka atau dikembangkan. Jadi pada ada tahapan-tahapan usia yang sangat mudah untuk dikembangkan, yaitu pada usia anak-anak, usia golden age. Usia tersebut sangat mudah untuk kita bentuk menjadi apa? Anak menjadi tahu sopan santun, anak berperilaku baik, dan kemudian juga anak bisa menjalankan norma-norma yang ada, beribadah, sholat, hafal Al-Quran. Itu adalah masa peka karena anak seperti spon, sangat mudah menyerap apa yang lingkungan mereka berikan. Ya, pada usia peka, sehingga hati-hati pada usia PAUD, usia SD itu perlu diperhatikan tumbuh kembang mereka, pola asuh, dan juga diarahkan, dibiasakan untuk mereka berperilaku baik dan jangan diberikan contoh-contoh yang keliru, karena itu akan menjadi memori dalam kemampuan mereka dan mereka akan meniru dengan cepat apa yang lingkungan mereka berikan dan contohkan. Kemudian yang keempat, hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lain tetapi merupakan satu kesatuan. Artinya, pertumbuhan dan perkembangan pada individu itu tidak serta-merta langsung jadi, tapi adalah sebuah proses atau sebuah perjalanan waktu yang diperoleh dari awal kehidupan dia sampai kemudian dia besar. Artinya dia tumbuh secara fisik, berkembang dengan baik, tentu adalah sebuah rangkaian, sebuah kesatuan organis yang dihimpun dari keseluruhan hidupnya, dari pengalaman yang ia peroleh, baik dari pembawaan dirinya maupun juga lingkungan, dari pola asuh, dari keluarga, dari saudaranya, dari kemudian juga keluarganya yang lain, nenek kakek maupun juga masyarakat dan teman sebayanya. Kemudian yang kelima adalah hukum rekapitulasi. Artinya hukum rekapitulasi ini adalah pengulangan, ringkasan kehidupan. Artinya kehidupan yang kita peroleh ini merupakan hampir sama. Jadi kalau mau kita mempelajari, diri kita mau jadi berhasil, kita pelajari kehidupan-kehidupan orang pada zaman dulu, pada orang-orang yang lampau, pada orang-orang yang waktu yang lalu. Karena tidak ada manusia di dunia ini pun yang langsung besar sekalipun. Tidak ada manusia di dunia ini langsung pinter. Tidak ada manusia di dunia ini yang langsung bisa jadi orang yang punya kepribadian positif. Tentu harus berdasarkan adanya proses, dan itu rekapitulasi. Artinya ada proses yang bisa kita pelajari dan akan terus diulang dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Diulang itu berarti proses tersebut ya dari 0 bayi, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai usia lansia. Itu akan terjadi berulang seperti itu selama berabad-abad. Jadi Tuhan memang memberikan proses kehidupan pada manusia, memang langkah-langkahnya, stepnya memang seperti itu. Yang keenam adalah hukum tempo perkembangan, bahwa setiap anak punya tempo kecepatan dalam perkembangannya sendiri. Jadi ada tempo-tempo yang mungkin setiap anak punya perkembangannya masing-masing sesuai dengan tingkat intelektualitasnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gizi yang ia asup, sesuai dengan stimulus yang orang tua berikan. Ada anak yang umur 6 bulan sudah punya gigi, ada anak yang umur 7 bulan umur setahun baru punya gigi. Jadi temponya mungkin berbeda-beda satu sama lain. Ada anak yang umur 1 tahun udah bisa jalan, ada anak yang umur 1,5 tahun baru bisa jalan. Jadi tempo kecepatan memang tergantung dari nutrisi yang mereka asup, kesehatan maupun juga stimulus yang diberikan oleh keluarga. Yang ketujuh adalah hukum irama perkembangan. Ini berlaku terhadap perkembangan setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Jadi setiap iramanya ini, irama perkembangan ini memang iramanya mungkin akan berlaku pada setiap orang gitu loh. Terhadap perkembangan setiap orang. Jadi kita akan bisa memprediksi untuk usia 1 tahun perkembangan apa yang terjadi pada mereka. Karena kan seperti kita tahu hukum rekapitulasi, para ahli membuat sebuah teori, kita tinggal baca aja lagi teori tentang perkembangan anak. Anak saya umur 2 tahun harusnya sudah bisa apa ya irama perkembangannya ya. Anak saya umur 5 tahun harusnya sudah bisa apa ya perbendaharaan katanya, itu sudah ada, sehingga kita tidak perlu lagi susah payah atau mungkin menebak-nebak. Kita cukup tinggal baca irama apa yang terjadi perkembangan pada setiap
pada perkembangan jasmani maupun rohani pada setiap tahapan usia-usia yang terjadi pada anak-anak. Sehingga kalian juga sebagai seorang pendidik juga bisa melakukan sebuah identifikasi anak-anak kita, anak-anak didik kalian tuh tumbuh dan berkembang secara sehat nggak? Ada nggak yang tertinggal? Ada nggak yang perlu diberikan stimulus lagi? Ada nggak anak yang ternyata cepat cepat perkembangan